nggih? Nah, kita ngaji dulu sebentar. Para jamaah rahimakumullah. Tadi di awal saya sampaikan bahwa Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya diantaranya melalui ibadah Ramadan. Kan gini ya, saya ngulang dulu apa yang sering saya sampaikan. Manusia ini manusia semua apa bukan ya? Oh iya. Manusia itu kan makhluk yang paling spesial, makhluk yang paling istimewa. Ibarat perusahaan, ibarat pabrik, manusia itu produk unggulan. Manusia ini produk unggulan. Dari semua makhluk ciptaan Allah, manusia ini yang paling spesial. Manusia ini yang paling istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nuwun sewu, kalau diurut, Allah menciptakan makhluk yang baik terus, gak pernah buruk, apik tok, gak tahu elek, namanya malaikat. Allah menciptakan makhluk yang buruk terus, gak pernah baik, namanya setan. Allah menciptakan makhluk binatang, ada yang jenis an'am, binatang ternak, ini hidupnya hanya nuruti nafsu aja. Kemudian ada binatang kelompok as-sabok, binatang buas, ini hidupnya menyerang dan melukai pihak lain. Nah, keempat jenis makhluk ini ngumpul jadi satu, terbentuklah manusia. Atau ringkesnya omong gini, manusia itu yang mengandung unsur malaikat, yang mengandung unsur setan, yang mengandung unsur binatang ternak, yang mengandung unsur binatang buas. Jadi yang hadir di hadapan saya ini kolaborasi antara unsur malaikat, unsur setan, unsur binatang ternak, unsur binatang buas, termasuk yang ceramah. Jadi yang ceramah iki ya ana unsur malaikate, ana unsur setane, ana unsur binatang ternak simbole wedhus, ana unsur binatang buas, maaf, simbole anjing. Sekarang karakter masing-masing. Malaikat itu, nah asune liwat. Malaikat usah ngono gede nih. Bentar ya. Malaikat itu hobinya, rumah tuh sayang, kepuasannya kalau bisa deket sama Allah. Pokoknya bisa deket sama Allah, itu seneng banget, ayem, puas, bahagia. Nah, kita manusia kalau lagi keluar unsur malaikatnya, kalau yang kuat unsur malaikatnya, kita akan merasa puas, bahagia ketika deket sama Allah. Tepak ngaji, kroso ayem, tentrem, itu pas muncul unsur malaikatnya. Kalau lagi sholat, merasa khusyuk, merasa ayem, tentrem, bahagia, dekat sama Allah, itu lagi keluar unsur malaikatnya. Maaf, ini tadi yang 1000, 2000, 3000 plong di hati, gak ono perhitungan, ya iki gaji saulan, gak ono mono-mono nih. Itu maaf, itu pas keluar unsur malaikatnya. Oke, kemudian setan itu hobinya, kepuasannya kalau dia mengganggu dan menyesatkan pihak lain. Jadi sukanya mengganggu dan menyesatkan pihak lain. Maaf, manusia yang sukanya mengganggu, menyesatkan orang lain, itu lagi muncul unsur setannya. Kemudian yang ketiga, binatang ternak, simbolnya kambing, simbolnya wedhus, itu hobinya kalau nafsunya terpuaskan, dan nafsu itu ulu hati ke bawah, tepatnya perut dan sedikit di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Jadi wedhus itu yang dipikir ya binatang ternak semuanya, rabenan, panganan, rabenan, panganan, rabenan, panganan.
Jadi ada orang kok yang dipikir cuma rabenan panganan, itu maaf lagi keluar unsur wedusnya. Oh no, wong yang pengajian kok mangan berarti pas metu. Nah, jadi wedusnya kanggo BH ternyata. Ya nggak salah, memang itu lagi keluar unsur wedusnya. Ya ono sing wedus berok barang. Kalau binatang buas, simbole anjing, itu hobi dan kepuasannya menyerang dan melukai pihak lain. Jadi sorry ya, kadang-kadang ada omongan gini, ono wong senengane ganggu nglarani, biasanya dilokno asui. Ya tidak salah, karena memang manusia ini juga mengandung, sing banter gak usah isin, manusia ini juga mengandung. Ono wong kok sing dipikir panganan, wis no dinggo panganan, biasanya dilokno dijuwang iki wedhus. Ono pengajian omongan manganku berarti wedhusnya jilbabe ireng. Ngapunten. Loh iya, ada orang sukanya mengganggu, menyesatkan. Biasanya dilokno setan. Ya ora salah, pancen niku pas muncul setan. Saiki yo ana wong nang api karo sapa-sapa api nyenengno. Sering kali diomongno, dia adalah malaikat tak bersayap. Dia malaikat penolongku. Dia bukan lagi manusia tapi jelmaan malaikat. Mergo saking api. Lah ini yang terpenting gini. Uang ning donya sing digedhekno kok sifate wedhus. Sing dipikir ini cuma nafsu, yang dipikir cuma nafsu, itu berarti kan yang dibangun karakternya wedhus. Sing dipikir sifatnya wedhus, sing dilakoni kelakuane wedhus. Nah ini besok di akhirat dia dibangkitkan kembali, wujudnya bukan manusia tapi wujud rupane rupa, bentuk, model, mergo ning donya kelakuane kaya. Jadi kalau penjenengan sering dengar ada ustadz atau kiai, ustadzah, bunyai menyampaikan besok di hari kiamat setelah hari kebangkitan itu banyak manusia yang wujudnya bukan wujud manusia, bentuknya bukan bentuk manusia. Ada yang bangkit dari alam kubur bentuknya bentuk celeng. Siapa itu? Ya orang-orang yang waktu di dunia kelakuannya kaya ana sing tangi teko alam kubur iku rupane rupa jaran. Sapa iku? Ya wong-wong sing nang donya kelakuane kaya ana sing tangi teko alam kubur wujude wujud asu. Sapa? Ya wong-wong sing nalika nang donya kelakuane kaya sama nek ngomong asu karo nyawang aku. Lah sekarang maaf. Uang nang donya kok sing dinggo kelakuane setan. Itu besok di akhirat bentuk, model dikumpulno bareng ya wong ngono ku sing penghuni neraka. Dikumpulno karo setan. Lah saiki sampean kira-kira pengene kumpul setan apa pengen kumpul malaikat? Pengen kumpul setan apa pengen kumpul malaikat? Makanya di dunia disuruh latihan punya sifatnya malaikat, punya karakternya malaikat, supaya kelak di akhirat dikumpulkan dengan malaikat di surga. Sehingga para jamaah nanti sampean-sampean ini nek sido ning swarga, muga-muga sido, derajat sampean lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat itu mengakui. Makanya besok di surga
malaikat itu menjadi pelayan manusia. Karena malaikat ya Allah, aku nyawang itu kebolan sarung jadi Ponorogo tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini loh, kenapa malaikat kok mau jadi pelayan manusia? Sebab manusia untuk bisa memiliki sifat-sifatnya malaikat itu melalui perjuangan berat, harus bisa menundukkan sifatnya binatang ternak, harus bisa melumpuhkan karakternya binatang buas, harus bisa membunuh sifat-sifat setan, baru bisa sampai pada tingkat sifatnya malaikat. Nah kalau malaikat dia jadi baik, ya pantes. Oh malaikat kan nggak ada karakter setannya, nggak dikasih sifat-sifatnya binatang ternak, nggak dikasih sifat-sifatnya binatang buas, ya pantes kalau malaikat baik. Loh malaikat itu umpama dikai nafsu, iso-iso luwih parah timbangane cah kuwi. Loh sakingannya kan malaikat gak dikasih nafsu gitu loh. Makanya malaikat mengakui hebat ini manusia. Dia itu kerjanya di Taiwan loh, padahal kerjanya di Taiwan, godaannya luar biasa, tapi masih bisa melakukan sholat. Padahal di atasnya itu karaoke, di bawahnya itu ajeb. Padahal sampingnya itu pantai pijet plus. Ini ada ini pelanggannya ikut datang ini. Tapi dia kok masih bisa bikin acara pengajian, kok masih bisa sedekah untuk musola. Loh ini malaikat ini kagum. Hari ini malaikat ini kagum dengan orang-orang yang hadir di majelis ini. Luar biasa. Makanya esok lek sampean didoneng swarga, malaikat itu mengakui kehebatan sampean, jadi musuh sampean. Sampean mongkoni opo-opo gelem, kakat malaikat aku kesel pijitono kan. Dipijitin sama malaikat. Nah, gini. Kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat, sama nek gak percaya. Kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingin masuk surga apa enggak? Nah, latihan jadi malaikat sekarang. Gini, tarik ke saya. Kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Para jamaah, malaikat itu tidak ada yang buang air besar, tidak ada malaikat BAB. Malaikat itu tidak ada yang berak, bahasa Inggrisnya the singing. Apa? Iya, malaikat itu orang ngising. Sama tahu krungu malaikat Israel mencret, mau nyabut nyawa gak jadi gara-gara mencret. Makanya besok di surga itu ndak ada acara ngising. Ngentut itu ndak ada di surga. Mulane saiki mumpung saya ono acara ngentut, yo ngentut sakarepmu. Penduduk surga itu ndak ada yang berak. Malaikat itu ndak kencing, ndak ada malaikat kencing. Tahu krungu? Malaikat anyangan-anyangan ndak ada. Makanya jenengan nanti di surga nggak ada acara kencing. Ini sing on mesti mikirin ini. Lo katanya makan minum enak-enakan. Kalau nggak ngising nggak nguyuh terus piye? Dan di sana tidak disediakan WC umum, nggak ada toilet. Terus gimana? Acaranya itu metu dari keringet ambune wangi. Jadi keluar jadi keringet ambune wangi. Malaikat itu nggak tidur. Lah kayak malaikat turu yo gawat. Malaikat sing dipasrai nyangga langit dan keturun. Noblek langite. Malaikat sing diserai srengenge ngantuk misalnya. Srengenge ceblok, entek dirimu. Malaikat itu ndak tidur, ngantuk aja ndak. Makanya mas-mas, mbak-mbak, penduduk surga itu nggak ada yang tidur. Di surga nanti udah nggak ada acara ngantuk. Makanya kalau pojokan kayak duwe ngantuk tak jiarke wae. Oh pancene durung ning swarga, sakarepmu duwe. Nanti kalau udah di surga nggak ada tidur,
ngantuk aja nggak ada, sehingga penduduk surga begitu merasakan kenikmatan selamanya, nikmat bahagia, tidak ada istirahatnya, tidak ada berhentinya, sedetik pun nggak ada jeda, nikmat tambah nikmat tambah nikmat, tambah bahagia tambah bahagia tambah bahagia. Itulah kenapa di surga itu orang merasakan nikmat dan bahagia selamanya, karena nggak ada berhenti, nggak ada istirahat, nggak kepotong tidur, nggak kepotong ngantuk. Kenikmatan yang sampeyan rasakan di dunia ini bisa terhenti ketika sampeyan tidur, ketika sampeyan ngantuk, betul? Demikian pula orang yang disiksa di neraka. Di neraka itu nggak ada acara tidur, nggak ada acara ngantuk. Maka sekali orang disiksa di neraka, selamanya dia akan menderita, merasakan siksa, makin sakit, makin sakit, makin sakit, sedetik pun nggak ada hentinya, tambah loro, tambah loro, tambah loro. Karena kehidupan di neraka juga nggak ada tidur, nggak ada ngantuk, disiksa seterusnya. Terserah sampean pilih yang mana. Kalau di surga nikmat tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau kita ingin dikumpulkan dengan para malaikat, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, latihannya sekarang di dunia, latihan mempunyai karakternya malaikat, terutama besok 1 bulan Ramadan. Mas-mas, mbak-mbak, semuanya yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah, malaikat itu tidak makan. Malaikat itu tidak kurang banter. Malaikat itu tidak makan. Pernah ada yang di warung ketemu sama malaikat Jibril? Malaikat itu tidak makan. Maka besok bulan Ramadan, walaupun ada makanan halal, lezat, enak, jangan dimakan. Ingat, kita sedang latihan jadi malaikat. Ya makanannya sendiri, halal, lezat, nikmat, jangan dimakan. Malaikat kok mangan. Halo? Paham gak ini? Malaikat itu tidak minum. Makanya besok bulan Ramadan, walaupun ada minuman punya kita, seger, halal, jangan diminum. Ingat, kita sedang latihan jadi. Paham? Paham? Malaikat itu ora rabi, randuwe bojo. Maka besok bulan Ramadan, walaupun bojone dhewe, ya ojo dieker-eker, ojo diapa-apa nih, maaf-maaf. Walaupun istri udah lumah-lumah jebablah, anggap aja randuwe bojo. Malaikat kok meningkri, nggak ada. Ya mbak-mbak, walaupun suaminya dudal-dudul bokong, tampil aja, malaikat kok duduli bokong. Kita sedang latihan jadi malaikat. Gak usah sedih, kayaknya kok ada yang sedih. Lah nek ra oleh terus piye? Icip. Malaikat ora tahu incep-incep kok. Nggak boleh itu kalau siang. Sebenarnya kewajiban puasa itu siang malam, tapi Allah Maha tahu. Makhluk model gene-gene iki umpama dilarang awan bengi mesti ngosek. Makanya ya udah siang aja, siangnya aja. Kalau malam boleh, nek malam oleh. Siang aja. Yang penting wis tahu macam koyo malaikat. Sing penting wis tahu menggaya koyok gayane malaikat. Jadi besok neng swarga iki pantes, neng akhirat ku pantes dikumpulno karo malaikat. Soalnya yo sidik-sidik wis tahu menggaya koyok malaikat. Lah nek neng donya kok gayane koyo setan, yo iku sing sok neng akhirat dikumpulno karo. Aslinya sama ngene iki wis ngerti, tanpa tak ceramai sampean aslinya wis ngerti. Aku yakin tanpa dikasih ceramah sampean sudah tahu kok.
iki jalur malaikat, iki jalur setan, yakin sampean semuanya udah tahu kok. Ini jalur surga, ini jalur neraka, wis ngerti kabeh, wis ngerti. Makanya kayak gini saya cuma ngingetin tok. Saya yakin panjenengan semua sudah tahu mana yang jalur surga, mana yang jalur neraka. Ini alasannya nanti terus tinggal hidayahnya aja. Ya toh? Halo? Terutama yang mau jilbaban kalau ada pengajian aja. Ada ini sekarang gayane gaya bandu ono fotoku. Tapi salut, saya salut bener. Saya terenyuh Mbak, saya terenyuh lihat jenengan itu terenyuh. Kalau tulisannya ya Allah saya pengen tobat, ya Allah saya ini pendosa, ya Allah ya Allah. Justru pendosa yang merasa jelek jauh lebih baik daripada ahli ibadah yang merasa mulia. Bener, loh saya kalau melihat kayak gini jujur saya malah pengen nangis. Saya malah pengen nangis kalau lihat kayak gini. Dalam pandangan Allah bisa jadi jenengan-jenengan itu jauh lebih mulia daripada saya yang hanya ngomong tok, teriak-teriak tok tapi gak iso ngelakon. Nah ini hiburan bagi jenengan sing elek-elek kuwi. Ini jujur, sejujur-jujurnya saya ngomong. Bener, saya kalau melihat kayak gini malah kutu-kutu tidak kuat saya. Masya Allah. Ingat ya, lil mu'mini arba'atu adain. Kita itu dihadapkan pada 4 musuh. Berapa? Ini tolong perhatikan saya. Kita ini dihadapkan dengan 4 musuh. Berapa? 4. Lah, kita harus ngerti siapa saja musuh kita. Kalau nggak ngerti, gawat. Ibarat orang main bola, dia harus ngerti siapa kawan, siapa lawan, di bolon, di musuh. Oh bal-balan orang ngerti musuh ya muser ae. Apa maneh ora ngerti pancere gawang. Bal-balan model apa? Siapa musuh kita? Ada 4. Pertama, mukminun yahsuduhu. Sesama orang mukmin yang hasud, yang iri, yang dengki. Kedua, wa munafiqun yabghaduhu, orang munafik yang membenci. Ketiga, wa syaitanun yuqatiluhu, setan yang memerangi, ingin menghabisi Islam. Kemudian yang keempat, wa kafirun yuqatiluhu, yang ketiga. Yang keempat, wa syaitanun yudilluhu, setan yang menyesatkan. Saya ulang, musuh kita itu ada 4. 1, mukminun yahsuduhu, orang mukmin yang iri. 2, wa munafiqun yabghaduhu, orang munafik yang benci. Ketiga, wa kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang memerangi. Keempat, wa syaitanun yudilluhu, setan yang menyesatkan. Bayangan sampean, bayangan kita, musuh terberat adalah setan. Betul? Betul? Padahal enggak. Setan itu musuh paling ringan. Cuma setan seringkali jadi sasaran. Apa-apa gara-gara setan. Ada orang nakal yang disalahkan. Coba tolong perhatikan, setan ini musuh paling enteng. Tapi setan seringkali jadi sasaran. Ada orang mabuk sing disalahno ya iki gara-gara. Ada orang nyuri yang disalahkan ya katanya gara-gara. Ada orang zina katanya gara-gara. Padahal setan itu tidak ikut berbuat. Setan itu hanya bisi saja, hanya memprovokasi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, hanya bisi saja, hanya memprovokasi. Dia hanya bisi, ayo mendemo nang Taiwan gak wani mendem. Apa contoh nang Taiwan? Lanang gak lagi, lanang gak wani mendem. Akhirnya terus tenan, nyekel botol, cukit, ciu. Makanya disebut ciu itu karena waktu dicukit tutupnya itu kan ciu suara. Gelogok-gelogok. Setannya mau yes. Sak tetes ya gak melok ngombe setannya. Tapi sing disalahno. Halo? Ya ada orang nyolong, ada orang korupsi. Ya setan cuma bisi. Sikat ae aman-aman gak kira menangan.
sikat ayo wonge nyolong tenan yes setan seteng gepeng ndak ikut merasakan hasilnya. Ada orang zina setan mek bisito saya nang medikri aman beres resiko bikin gurih wonge kok celingkrik setan yo mau yes setan gak melu medikri tapi yang jadi sasaran ada orang korupsi itu yang jadi sasaran juga setan. Makanya saya kalau lagi sendirian diem aku mikir ya Allah seakan setan saya itu sering kasihan sama setan jadi sasaran padahal setan itu nggak ikut berbuat dan nggak ikut merasakan tapi jadi sasaran. Oke, musuh terberat itu nomor satu orang mukmin yang iri, orang mukmin yang hasud. Terbukti banyak perjuangan Islam bubar gagal bukan karena setan, bukan karena orang kafir, bukan karena orang munafik, tapi karena orang mukmin sendiri yang iri. Ngapunten, banyak organisasi-organisasi yang gagal bubar itu bukan karena setan dan bukan karena orang kafir, bukan karena orang munafik, tapi karena orang mukmin sendiri yang ngerasa iri. Di kampung-kampung, di masyarakat kita, jamaah tahlil iso buyar gara-gara wong mukmin dhewe. Aku saiki ora didadekke pengurus. Kendo wong-wong yo tak kendoni. Buyar saiki tahlilan. Salah ya aku gak didadekke pengurus. Ini tantangan. Boleh jadi di Taiwan ini kasusnya juga seperti itu. Boleh jadi karena ini wis gak didadekno pengurus akhirnya gawe anyar. Utawa nek gak ngono, dia merasa lebih besar tapi orang dikangguk nih. Maaf ya, maaf. Gak usah model kayak gitu. Justru lemahnya Islam itu ya karena itu. Orang mukmin sendiri yang hasud, orang mukmin sendiri yang iri. Kenapa sih harus seperti itu? Halo? Organisasi yang sudah tertata dengan baik. Ya kita tampung aspirasi. Aspirasi ini semuanya ditampung, apalagi sampean manggon ning luar negeri kayak gini. Ya ayo kerjasama. UAB organisasi ditampung, yang penting guyub rukun. Ngoten nggih? Nah, sing nyekel organisasi kudu iso ngomong. Kok masyarakatnya akeh kok. Oh ini jaluk kesenian ini, ya ayo monggo. Yang penting gak anarkis, yang penting gak ada kemungkaran. Oke? Yang penting gak ada kemaksiatannya, yang penting gak ada kemungkarannya. Ngoten lho. Lha ini kanca-kanca sing model ngono-ngono kok gak dirangkul, malah nakal kok, malah gablek. Mbok paham kok ora ngene iki. Sekarang saya ngomong itu harus hati-hati. Kok nek kamu dipotong tek ngene, oh Anwar Zahid meridhoi dangdutan. Misalnya kan begitu. Nah kalau teman-teman misalnya, abah ini konco-konco ki mau dangdutan gimana? Ya monggo aku mosok aja wong duwe-duwekmu. Sing